Usahakan untuk ke depan putri-putri baik yang bahasa Aceh maupun bahasa Indo semua harap disiplin masuk tepat waktu, karena Ustadz baru masuk kalau semua udah ada. Jadi hari ini banyak yang berhalangan. Tunggu Akmal. Akmal. Suhana Hana kah? Suhana belum kah? Belum ada. Suhana Hana kah? Suhana tolong. Ah? Hasnita yang bahasa Indo. Suhana bahasa Indo, Hasnita bahasa Indo. Tidak hadir. Tolong. Tolong yang grup yang lama jadi putri bahasa Indo. Miftah hadir. Tidak hadir. Munawwaroh kemana? Melati. Munawwaroh kemana? Melati, Munawwarah kemana? Kan Munawwarah teman Melati. Beda kampung. Oh, walaupun beda kampung, beda desa kan bisa. Kalau untuk belajar kan bisa Melati tanyakan. Munawwarah kemana? Jika ditanya aktif nggak aktif. Oh, nggak aktif. Mungkin butuh duit untuk isi paket. Salam. Ahmad. Hah? Oda tadi membalas siap. Mana Oda? Oda. Gimana, Ahmad? Tunggu suruh udah dikabari Tunggu Melati. Udah Tunggu. Gimana jawaban? Nggak bisa hadir. Belum dibalas, tapi udah dibaca. Oh, keterlaluan masa dilihat tapi nggak dibalas. Jadi suruh itu apa bahasa Indo? Cuek gitu. Apa Tunggu? Suruh itu apa bahasa Indo? Cuek. Masa dilihat nggak dibalas? Gimana? Aduh, kamu ya udah. Pokoknya untuk putri-putri bahasa Indo sebaiknya kompak lah, maksudnya memberitahulah teman-teman waktu belajar. Jadi kalau nggak belajar ya nggak apa-apa juga. Pokoknya kan kita memberitahulah atau mengingatkan lah. Miftahul Jannah, Melati dan lainnya ya. Jadi pertemuan pertama untuk putri bahasa Indo Miftahul Jannah fokus. Kalau putri-putri bahasa Aceh mungkin udah belajar hari Jumat kemarin. Tengku Miftahul Jannah dan lainnya yang belum belajar hari Jumat. Ini untuk pertemuan pertama atau episode pertama. Jadi Tungku yang atau bahasa lain Ustadz yang sangat harus fokus terhadap putri bahasa Indo Putri bahasa Indo. Jadi yang putri bahasa Indo yang memang hari Minggu ada waktu, ataupun putri bahasa Aceh yang memang sore Minggu ada waktu, Miftahul Jannah Minggu siap. Miftahul Jannah Siap Tunggu. siap. Miftahul Jannah
Rida Maulana Mahyuni, Rida Maulana dan Mahyuni Aceh, Kamis Jumat. Kamis Jumat ikut. Nak ikut Kamis Jumat. Mahyuni Rida Maulana. Jumat lah aku, ambil mana? Oh, Hameh galam rata, galam buat ukur kabut. Jumat lah. Jumat na. Yang tahu yang nak Mahyuni ya? Rida. Lidah aku. Mahyuni. Belum Jumat sih tunggu nak. Ambil mana? Jid. Kan hana po di kali meringo. Adi fokus ke Miftahul Jannah hana. Melati na ikut dah Jumat. Melati. Kalau Jumat. Jumat kemarin Kalau Jumat baru. ada belajar. Ana tempur. Hana. Oh, ketiduran. Kan tunggu. Belum kan jak rumonek jadi Hana sinyal Lina. God. Pelosok Jid. Yang orangnya berarti belajar. Hari ini belajar. Samawati hari Jumat. Hadir enggak tadi kemarin? Enggak. enggak tunggu. Oh enggak, hari ini fokus belajar. Jangan sampai ketinggalan. Pelajaran sama, hari kami hari Jumat, hari Minggu sama. Cuma bahasa Aceh atau bahasa Indo. Rahma, hari Kamis ada. Oh, bahasa Aceh. Rahma, bahasa Indonesia juga deh. Rahma, hari kami ada. Nah, Hameh, Rahma. Rahma bahasa Indo, bahasa Aceh. Rahma. Ya, kan ada itu. Rahma. Ibang gua kemana dia tolong ah. Rahma. Kerja. Kerja nak respon. Bata Aceh Rahma, ke mana? Bata Aceh. Halo, Akmal. Bata Aceh. Bata Aceh nak ikut orang Jumat Rota. Ana. Safura. Hadir ya, Safura. Hadir tunggu bahagia. Dia. Memang punyung wakah apa? Kah? Fokus tungku Miftahul Jannah, tungku Melati yang tidak hadir hari Jumat fokus. Tahu tanya kau Kamal yang hana hadir Jumat yang mata Indo buah. Dua. Kon yang kehadir ronyo, yang hadir ronyo yang hana ronyo Jumat. Melati Miftahul Jannah. Salam. Dua. Jadi pertemuan pertama Tungku Miftahul Jannah dan Tungku Melati. Samawati, Tungku Samawati, Tungku Miftahul Jannah, Tungku Samawati, Tungku Melati. Fokus ke putri bahasa Indo, putri bahasa Aceh fokus juga, cuma walaupun Ustaz tidak bertanya. Cara untuk seseorang mahir membaca kitab. Seseorang bisa dikatakan mahir membaca kitab gundul, atau bahasa lain kitab tidak ada barisan, kitab gundul. Seseorang baru bisa dikatakan ahli ataupun mahir dalam membaca kitab gundul. Seseorang tersebut harus menguasai 5 ilmu atau singkatnya 4 ilmu. Yang pertama ilmu nahwi. Yang kedua ilmu sarfi. Yang ketiga ilmu lugat. Yang keempat ilmu balaghah.
Seseorang baru bisa dikatakan mahir membaca kitab kuning atau kitab gundul ataupun kitab tidak ada harkat, tidak ada barisan. Seseorang tersebut harus menguasai ilmu nahwi atau bahasa lain ilmu nahu, ilmu sarfi, ilmu saraf atau bahasa lain ilmu tasrif. Yang ketiga ilmu logat atau bahasa lain ilmu mufradat. Yang keempat ilmu balaghah. Kalau seseorang bisa menguasai keempat dari ilmu-ilmu yang Ustadz tulis, berarti orang tersebut sudah mahir membaca kitab kuning atau kitab gundul. Kira-kira bisa dipahami Tungku Miftahul Jannah? Tungku Miftahul Jannah bisa dipahami? Tungku Miftahul Jannah kira-kira bisa dipahami. Ini pelajaran langsung tanya jawab Tungku Miftahul Jannah dan tungku-tungku lain. Kalau bisa dipahami ya kita lanjutkan gitu. Bisa. Kalau Miftahul Jannah ini sebut ilmu apa nih? Ilmu nahu. Ini? Ilmu sorof. Ilmu sorof. Ilmu tasrif? Enggak. Oh sama. Ilmu logat, bahasa Miftah. Ilmu bahasa. Oh ya. Ilmu balaghah, bahasa Miftah. Bahasa di sana kawasan Miftah. Pesantren Miftah. Belum tahu tuh. Ilmu balaghah, ilmu kehalusan. Ilmu kehalusan bahasa Arab. Ilmu kehalusan lafal-lafal bahasa Arab atau bahasa lain lebih kurang gitulah. Nanti diajarkan satu demi satu. Melati bisa pahami, bisa dipahami melati. Samawati, melati bisa. Samawati Bisa Tengku. bisa. Lanjut, kita akan terangkan satu demi satu dari poin-poin yang Ustadz tuliskan di papan tulis. Waktu Ustadz ajarkan, fokus putri-putri, jangan menulis. Nanti ada di YouTube. Di YouTube, sama orang ini diupload di YouTube Majelis Kajian Ilmu. Nanti putri-putri mengulanginya di YouTube sambil menulis. Waktu Ustadz ajarkan, waktu Ustadz terangkan, putri-putri fokus untuk memahami pelajaran yang Ustadz jelaskan. Jangan ada yang menulis, nanti gagal pemahaman. Apalagi sama sekali tidak paham. Jadi yang pertama kita mempelajari tentang ilmu nahwi. Untuk hari ini mungkin cuma satu poin yang bisa Ustadz terangkan karena waktu tadi waktu belajar kita jam 4.15 atau jam 4.20. Sedangkan putri-putri lain selalu tidak disiplin. Usahakan disiplin karena putri belajar 1 jam. Usahakan kita bisa belajar 1 jam. Ilmu nahwi atau ilmu nahu, seseorang baru bisa dikatakan ahli dalam ilmu nahu apabila seseorang menguasai 4 poin. Putri-putri jangan ada yang menulis, fokus untuk pemahaman. Kalau untuk menulis, untuk catatan bisa lihat YouTube sambil mengulangi dan menulis. Seseorang baru dikatakan mahir dalam ilmu nahu atau seseorang baru bisa dikatakan ulama nahu. Seseorang tersebut harus menguasai 4 poin. Kalau keempat-empatnya seseorang bisa menguasai, baru dikatakan ahli dalam ilmu nahwi atau ilmu nahu. Kalau salah satunya tidak bisa dikuasai, baik yang
pertama maupun yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat, berarti seseorang tersebut belum dikatakan ahli dalam ilmu nahwi. Poin yang pertama, seseorang baru dikatakan ahli dalam ilmu nahwu, seseorang harus menguasai ma'rifatul kalimat, mengenal kalimat. Yang kedua, seseorang harus bisa mengetahui alamatul kalimat. Alamatul kalimat, tanda atau ciri-ciri dari satu kalimat. Yang ketiga, firakul kalimat, perbedaan-perbedaan antar kalimat. Yang keempat, mahallul kalimat, posisi kalimat atau status kalimat. Apakah dia mubtada, fa'il, dan lain-lainnya. Jadi seseorang baru bisa dikatakan mahir ilmu nahwi atau ilmu nahwu, seseorang tersebut bisa menguasai 4 poin yang tertulis. Kira-kira bisa dipahami Miftah? Bisa? Bisa. Sebelum kita menerangkan poin 1 dan poin kedua dan poin ketiga dan poin keempat, terlebih dulu Ustadz harus menerangkan pengertian ilmu nahwu. Kalau bahasa lain yang dinamakan ilmu nahwu itu apa? Pengertian ilmu nahwu. Jangan seolah-olah kita beranggapan kita udah pandai nahwu ataupun kita ahli nahwu, sedangkan ilmu nahwu kita tidak mengerti apa sebenarnya pengertian ilmu nahwu. Makanya pertama kali mukaddimah untuk mempelajari ma'rifatul kalimat, alamatul kalimat, firakul kalimat, mahallul kalimat. Terlebih dulu kita harus mempelajari pengertian ilmu nahwu. Jadi pengertian ilmu nahwu atau bahasa lain ta'rif ilmu nahwu. Ta'rif ilmu nahwi, pengertian atau definisi ilmu nahwi. Pengertian atau definisi. Pengertian atau definisi ilmu nahwu. Kira-kira Miftah tahu apa pengertian ilmu nahwu sebelum kita mempelajari ilmu nahwu ke depannya? Belum. Pengertian ilmu nahwu. Putri-putri jangan panik, Ustadz tulis hapus, jangan panik. Ada di YouTube nanti. Fokus untuk pemahaman. Ilmu nahwu adalah suatu ilmu
Ini harap putri untuk menulis karena ini kurang jelas. Tulisan spidol kurang apa? Tinta. Dawud udah bahasa Indonesia. Tinta. Tinta kurang bagus. Ada nih depan orang-orang ini, para fotografer di depan ini semua lupa untuk mengisi tinta tadi. Ilmu nahu adalah suatu ilmu yang dengan ilmu tersebut seseorang bisa mengharkati atau bahasa lain dari mengharkati atau memberi baris akhir dari suatu kalimat apabila kalimat sudah bergabung dengan kalimat lain dalam satu kalam. Ini semua harus lengkap pengertian. Baru bisa dikatakan seseorang tersebut ahli nahu. Seseorang baru bisa dikatakan ahli nahu, seseorang tersebut sudah bisa mengharkati atau memberi baris akhir dari suatu kalimat apabila kalimat sudah bergabung dengan kalimat lain dalam satu kalam. Sebelum Ustaz terangkan lebih luas tentang penjelasan atau tentang pengertian ilmu nahu, Ustaz mau bertanya kepada Miftahul Jannah. Miftahul Jannah tahu apa itu kalimat? Kalimat bahasa Miftahul Jannah itu apa? Kalimat. Kata, ya. Kalimat itu kata. Kalam. Perkataan dalam nahu. Kalam. Perkataan dalam nahu. Oh, perkataan dalam nahu. Kalam bukan perkataan dalam nahu. Kalam ungkapan atau paragraf atau satu pembahasan. Kalau kalam satu pembahasan atau satu ungkapan atau satu penjelasan yang bisa dipahami oleh pendengar. Itu kalam. Kalam suatu penjelasan ataupun suatu pembicaraan yang bisa dipahami oleh pendengar. Kalau kalimat suatu pembicaraan ataupun suatu perkataan yang tidak dipahami oleh pendengar. Kira-kira perlu diulangi Miftahul Jannah untuk perbedaan kalam dengan kalimat? Bisa, tidak perlu diulangi. Enggak. Putri mohon untuk menulis sebentar ini pengertian ini karena nanti di YouTube agak tidak kelihatan. Ini, yang lain enggak, yang lain bisa kelihatan. Udah? Langsung Ustaz hapus ya, Miftahul Jannah ya. Ustaz mengulangi, ilmu nahu adalah suatu ilmu yang dengan ilmu tersebut seseorang bisa mengharkati atau memberi baris akhir dari suatu kalimat apabila kalimat sudah bergabung dengan kalimat lain dalam satu kalam. Saya rasa jelas. Ustaz hapus. Baru Ustaz tanyakan satu demi satu kepada peserta majelis untuk Ustaz yakin bahwa peserta majelis sudah memahami pengertian ilmu nahu. Sudah memahami sudah memahami pengertian ilmu nahu. Ya Allah, Lain dalam satu kalam. Ya, baik. Kalimat adalah kata-kata yang tidak bisa dipahami. Kalau kalam, kata-kata ataupun pembicaraan yang bisa dipahami oleh pendengar. Kalau kalimat, kata-kata yang tidak bisa atau yang belum bisa dipahami oleh pendengar. Sedangkan kalam, kata-kata ataupun pembicaraan ataupun satu pembahasan yang bisa dipahami oleh pendengar. Ustadz ingin uji coba. Misalnya lafaz miftah misalnya. Miftah. Buka. Ngecek kedal ini inan bu. Maka dia bateri bu. Oh. Miftah. Ini Miftah nama orang, Miftah. Nama Miftah.
Ini tulisan Miftah, enggak? Apa tuh Bu? Tulisan nama Miftah kayak gini. Ya tuh Bu. Ya. Miftah. Miftah perempuan. Miftah qaimatun. Oh. Miftahun qaimatun. Miftah dalam ilmu nahu dikatakan satu kalimat. Qaimatun dikatakan satu kalimat. Berarti gabungan kedua ini satu kalimat. Ini kalimat kedua. Berarti dua kalimat. Dua kalimat. Kalau digabung miftahun qaimatun, digabung kedua-duanya ini dikatakan satu kalam. Ini dikatakan kalam. Ini dikatakan kalam. Ini kalimat. Ini kalimat. Apa nih? Ada baru? Kalimat, ini kalimat. Ini kalimat pertama, ini kalimat kedua. Gabungan kedua-dua ini dikatakan satu kalam. Dikatakan satu kalam. Satu kalam. Misalnya, saya tanyakan kepada Oda. Miftahun qaimatun, arti qaimatun berdiri. Miftahun qaimatun. Miftah sedang berdiri. Kira-kira Oda bisa dipahami? Kalau misalnya Ustadz bertemu Oda, Ustadz tanyakan, Ustadz panggil Oda, one. Miftah sedang berdiri. Kira-kira Oda bisa memahami dari haba Ustadz? Insyaallah bisa. Bisa, berarti Bisa tuh Bu. bisa, berarti miftahun qaimatun dikatakan satu kalam. Seandainya Ustadz ada puntungku bertemu Oda, Ustadz tanyakan, Ustadz katakan Oda one. Miftah. Sesudah Ustadz katakan, Ustadz balik. Kira-kira Oda bisa memahami apa yang ingin Ustadz katakan? Insyaallah bisa tuh Bu. Bisa. Kan tadinya ke Miftahun matur lagi kan? Enggak, misalnya gini, misalnya kan Ustadz ketemu Oda, Ustadz bilang, Oda, one tunggu. Miftah. Ya, tunggu pulang, nggak ngomong apa-apa lagi. Kira-kira bisa Oda pahami? Bisa? Ah? Insyaallah. Bisa? Insyaallah. Insya Allah bisa. Ya, yang ingin Ustadz katakan apa tuh? Misalnya ketemu Oda bilang Miftah itu. Yang Apa yang ingin Ustadz apa yang ingin Ustadz katakan sama Oda? Ustadz ketemu Oda cuma bilang Miftah. Terus Ustadz balik, nggak ngomong apa-apa. Oda bisa pahami maksud Ustadz? kalau itu enggak. Oh enggak, inilah Oda. Inilah yang Ustadz katakan. Kalau kalimat dalam ilmu nahwu, kata-kata yang belum bisa dipahami oleh pendengar. Oda, kalau kalimat dalam ilmu nahwu adalah kata-kata yang belum bisa dipahami oleh pendengar. Itu kata-kata, itu kalimat. Kalau kalam dalam ilmu nahwu, satu ungkapan atau satu pembicaraan yang bisa dipahami oleh pendengar. Makanya Oda harus membedakan antara kalimat dengan kalam. Karena kita setiap hari berkalam Oda, bukan berkalimat. Kira-kira bisa dipahami? Bisa tuh. Bisa. Kalau bisa saya tanyakan lagi sama Oda. Kalau memang bisa. Misalnya Ustadz bertemu Oda, Ustadz katakan qaimatun. Arti qaimatun, misalnya saya panggil Oda, one. Berdiri. Maksudnya qaimatun, berdiri. Kira-kira maksud berdiri itu apa? Apa Ustadz suruh berdiri, apa orang lain Ustadz mau ngomong sedang berdiri? Kira-kira bisa dipahami? Kalau di koimatunnya kan kalau disuruh berdiri kan jadinya kan bukan nahu sih bukan, jadi kan ke
israf ya. Kalau israf kan koimatun siam kan. Nah kalau misalnya dibilang koimatun aja kan berarti lebih ke kalam juga. Cuman jadinya balik lagi ke kalimat, bukan kalam, kalimat. Jadi Kalimat tunggu. gini. Koimatun jadinya ke kalimat. Karena Ya. kan kita belum tahu madhua yang koim gitu. Ya udah. Kan kalau Ustadz bilang berdiri, kan Oda nggak tahu maksud dari perkataan Ustadz. Maksudnya yang berdiri siapa? Apa Oda atau orang lain? Kan gitu. Ya. Berarti kaimatun kata-kata ataupun omongan yang belum bisa dipahami oleh pendengar. Dalam ilmu nahu dikatakan kalimat. Kira-kira bisa dipahami Oda? Bisa tunggu. Bisa. Kan kalau misalnya kalau belajar di pesantren kan koimatun itu kan jadinya dia sebuah kalimat aja kan. Ya, Nah, satu. kalau misalnya Ya. kan jadinya memperjelaskan man huwa koiman, maksudnya siapa yang berdiri gitu kan. Ya. Ini bukan manhua kaiman, tapi manhua kaimah. Karena wanita gitu kan. Manhiya kaimah kan gitu. Manhiya kaimah. Kalau pesantren kan belajar bahasa Arab gitu. Ya. Pokoknya udah bisa memahami kalimat. Ustaz bisa juga bahasa Arab, Ustaz. Nanti kalau ada majelis dekat putri bahasa Arab, ada pemuda bahasa Arab, ya Ustaz ajarkan bahasa Arab. Dulu Ustaz pernah belajar bahasa Arab. Cuma sekarang bahasa Indo aja. Jadi kalau memang Miftah udah bisa memahami Oda, bisa memahami Samawati, Melati, bisa memahami dan lainnya, bisa memahami perbedaan kalam dengan kalimat, Ustadz akan tanyakan misalnya Zaidun. Zaidun nama titik Kaimun. Zaidun Kaimun. Saya tanyakan sama Miftah. Kalau sama Wati mungkin, sama Wati ada? Masih ada? Ada juga. Sama Wati? Sama Wati. Zaidun. Zaidun ini kalimat apa kalam? Kalam tunggu, karena kalau kalimat itu terdiri di atas 2 kalimat atau 3 kalimat. Jangan cepat-cepat, sama Wati. Zaidun. Tunggu. Ya, tunggu. Zaidun kalimat ataukah kalam? Maksud Ustaz, Zaidun kalimat atau kalam? Kalam tunggu. Kalam. Kenapa kalam? Apa pengertian kalam tadi Ustaz katakan? Tunggu katakan. Kalau kalam. Kalam yang Itu kan kalam itu kan perkataan tunggu. Jadi kalau tiap-tiap perkataan itu namakan kalam. Tunggu Melati. Oh, Melati. Tunggu sama Wati. Gini sama Wati. Mana sama Wati? Ya. Gini pengertian kalam sama Wati. Kalam pengertian kalam perkataan yang bisa dipahami oleh pendengar. Ini kalam yang maksud dalam ilmu nahu. Kalau kalimat jangan sampai tertukar. Kalau kalimat perkataan yang belum dipahami oleh pendengar. Ustadz ulangi. Kalam perkataan atau pembicaraan yang bisa dipahami oleh pendengar. Itu pengertian kalam. Kalau kalimat perkataan yang belum dipahami oleh pendengar. Itu pengertiannya. Samawati. Kira-kira dari pengertian ini Samawati bisa membedakan? Bisa. Kalau bisa Ustaz tanyakan. Karena ini kan metode praktek, bukan teori.
Misalnya Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Ustaz yang akan dulu Zaidun. Zaidun ini kalam atau kalimat? Zaidun. Zaid. Misalnya Ustaz ketemu sama Wati bilang ini, sama Wati wan, Zaid. Ya, sudah itu Ustaz pulang. Kalam tengku. Kalam. Zaid, Zaid. Cuma Zaid Ustaz ucapkan. Kira-kira kalam atau kalimat? Kalimat tengku. Kalimat. Arti kalimat, kata, satu kata. Satu kata, satu kalimat. Dua kata, dua kali kalimat. Kalau kalam pembicaraan. Misalnya gini sama Wati, Kaimun. Ini satu kalimat. Zaidun satu kalimat. Kaimun satu kalimat. Berarti ini kalimat pertama, ini kalimat kedua. Kalau digabung semuanya, ini dikatakan satu kalam. Ini kalam. Zaidun Kaimun satu kalam. Zaidun sendiri satu kalimat. Kaimun sendiri satu kalimat. Digabung kedua-duanya dikatakan satu kalam. Bisa dipahami sama Wati? Bisa? Bisa? Benar, benar bisa. Ini agak-agak mudah. Kalau dilihat agak-agak mudah. Tapi kalau diterapkan, dipraktekkan mungkin kesulitan. Makanya harus dipahami dengan seksama. Berarti sama Wati. Kalau bisa, Ustaz masih ragu dengan kemampuan Putri. Karena Ustaz ingin setiap yang Ustaz ajarkan bisa dipahami. Karena nanti langsung dipraktekkan di dalam kitab. Kalau memang Putri cuma bisa menguasai teori Ustaz, bukan memahami dengan seksama, nanti kalau dipraktekkan dalam kitab gundul atau kitab tidak ada harkat, pasti tidak bisa. Saya tanyakan lagi sama sama-sama Wati. Sama-sama Wati. Kayak contoh Putri bahasa Aceh. Supaya semua mudah untuk mengingat. In ja'a Zaidun. In ja'a Zaidun. Seandainya datanglah seseorang. Seandainya datanglah si Zaid. Si Zaid ini seseorang. Seandainya datanglah seseorang. Kira-kira menurut Samawati ini kalam. Ini tunggu dulu. Ini. Menurut Samawati ini kalam atau kalimat? Jika Kalam tengku. Kalam atau kalimat? Samawati. Bentar tengku ya. Kalimat atau kalam Samawati? Kalimat tengku. Kalimat. Berarti ini kalimat. Kalimat pertama ja'a. Kalimat atau kalam Samawati? Ja'a telah datang. Ja'a. Arti kalimat bahasa mudah kata atau satu kata, satu kalimat. Ja'a kalimat ataukah kalam? Kalimat tengku. Kalimat, berarti ini kalimat. Zaidun, nama seseorang. Kalau dalam bahasa Hindu ini satu kata, ini kalimat apa? Kalam. Kalam tengku. Kalam. Zaidun. Ini cuma Zaidun. Kalimat. Jangan sama Odi. Harus yakin. Kalimat juga. Berarti in ja'a Zaidun 1, 2, 3. Berarti 3 kali. Kalimat. 3 kalimat. Kalau digabung semuanya sama Wati,
In ja'a Zaidun, apakah bisa dikatakan satu kalam? Bisa Tengku. Bisa. Nah, Apabila digabung semuanya ketiga-tiganya, apakah bisa dikatakan satu kalam? bisa Tengku. Bisa. Kenapa? Karena kan kalam itu perkataan yang bisa dipahami oleh pendengar. Ya, perkataan yang bisa dipahami oleh pendengar. Misalnya Ustadz katakan sama-sama ngerti. In ja'a Zaidun. Kalau bahasa kita, seandainya datang si Zaid. Apakah sama mengerti apa yang Ustadz katakan? Ustadz cuma ngomong seandainya datang si Zaid. Ya, enggak kalau Oh enggak, makanya ini juga bukan satu kalam. Sama itulah. Makanya Ustadz katakan tadi. Kalam dengan kalimat itu harus hati-hati. Kalau bisa dipahami oleh pendengar, baru bisa dikatakan kalam. Walaupun kalimat udah ribuan, tapi belum tentu bisa dikatakan satu kalam. Kalau memang pendengar belum bisa memahami. Kalau memang pendengar sudah bisa memahami, berarti baru bisa dikatakan satu kalam. Kadang terkadang dengan dua kalimat sudah bisa dikatakan satu kalam. Kalau memang pendengar bisa memahami. Kadang-kadang dengan 3 kalimat baru bisa dikatakan satu kalam. Kadang-kadang dengan 4 kalimat baru bisa dikatakan satu kalam. Kadang-kadang udah ribuan kalimat belum bisa dikatakan satu kalam. Pedomannya tergantung bisa dipahami pendengar ataupun tidak. Kalau bisa dipahami oleh pendengar baru dikatakan kalam. Bisa dipahami sama Oti? bisa Tengku. Bisa. Jangan pelin-pelan. Pelin-pelan apa bahasa Indonesia? Pelin-pelan juga. Apa Tengku? Pelin-pelan. Pelin-pelan bahasa Indonesia apa? Ringkas, jelas, ringkas ya, Tengku. Pelin-pelan. Nyonyokon bahasa Aceh. Oh, Pelin-pelan. paham Tengku. Ragu-ragu. Jangan ada ragu-ragu. Kira-kira bisa dipahami Miftahul Jannah? Bisa dipahami Miftahul Jannah? Bisa Tengku. Bisa. Melati bisa memahami? Ada Melati nggak? Nggak ada lagi Melati. Nggak ada. Emang anak ini. Oza bisa memahami? Insyaallah Tengku. Insyaallah bisa. Waktu udah. Padahal Ustaz belum menerangkan pengertian ilmu nahu. Baru Ustaz terangkan yang terjadi permasalahan dalam pengertian ilmu nahu. Ya, jadi Ustaz tanyakan supaya tuntas. Nanti Putri belajar. Misalnya yang tadi Zaidun Qaimun. Ini langsung Ustaz tanyakan pengertian ilmu nahu. Saya tanyakan sama Miftah dulu, Miftah. Miftah, Zaidun ini kalimat apa kalam? Kalimat Tengku. Qaimun? Kalimat Tengku. Kalimat. Digabung kedua-duanya, Sidit sedang berdiri. Kalam atau udah bisa dikatakan kalam? Udah Tengku. Udah. Yang Ustaz ingin tanyakan, Ustaz sudah bisa mengharkati akhir dari lafaz Zaidun. Ya. Ustaz sudah bisa mengharkati akhir dari lafaz Zaidun. Sudah bisa. Sudah bisa mengharkati akhir dari lafaz Zaidun. Kira-kira Ustaz sudah bisa ilmu nahu apa enggak? Apakah Ustaz sudah dikatakan ahli nahu apa belum? Baru dikatakan ahli nahu kalau udah bisa menguasai keempat-empatnya Tengku. Oh, keempat-empatnya. Ya, ini maksudnya begini. Ustadz udah dikatakan bisa menguasai ilmu nahu walaupun bukan ahli lah. Kan pengertian Ustadz cuma ingin tanyakan dari pengertian ilmu nahu. Kan ilmu nahu suatu ilmu yang kita bisa menghargai akhir dari suatu kalimat gitu kan, hingga akhir. Ya. Ustadz ingin tanyakan apakah karena Ustadz sudah bisa menghargai akhir dari suatu kalimat,
Apakah Ustaz sudah memahami pengertian ilmu nahu? Maksudnya Ustaz sudah bisa dikatakan berilmu nahu? Walaupun tidak mahir. Sudah Tengku. Sudah. Coba hati-hati dengan pengertian yang Ustaz tuliskan tadi, Miftah. Kan Ustaz coba dibaca pengertian ilmu nahu tadi, Miftah. Coba. Ilmu nahu adalah suatu ilmu yang dengan ilmu tersebut seseorang bisa mengharkati atau memberi baris akhir dari suatu kalimat apabila Ya. kalimat Tunggu. Ya. Apabila. Itu kan ada apabila. ada Ya, coba baca. Apabila kalimat sudah bergabung dengan kalimat yang lain dalam suatu kalam. Ya, apakah kalimat ini sudah bergabung dengan kalimat yang lain, Miftah? Belum Tengku. Ya, apakah Ustaz bisa dikatakan bisa nahu? Belum Tengku. Ya, belum, Miftah. Walaupun Ustaz sudah bisa memberi harkat atau memberi baris dari akhir satu kalimat, tapi belum bisa Ustaz dikatakan sebagai orang yang berilmu nahu. Kenapa? Karena belum sempurna dari pengertian ilmu nahu. Ya, misalnya gini, Miftah, Ustaz bisa mengharkati Ustaz bisa memberi baris atau bisa mengharkati selain akhir dari kalimat zai. Ustaz sudah bisa. Apakah Ustaz bisa dikatakan berilmu nahu? Belum Tengku. Kenapa? Karena belum bergabung dengan kalimat yang lain. Bukan, ini bukan belum bergabung. Ini lagi-lagi dikarenakan Ustaz baru bisa mengharkati selain baris akhir. Sedangkan ilmu nahu, urusan ilmu nahu cuma untuk memberi harkat huruf Terakhir. ini bukan, Ustaz bukan bisa nahu, ini Ustaz bisa saraf. Nanti saraf belum dijelaskan. Ini karena Ustaz belum bisa memberi baris dari akhir kalimat, berarti Ustaz belum bisa nahu. Ini cuma baris-baris selain baris akhir, berarti Ustaz bisanya sorof, bukan nahu. Hati-hati Miftah, bisa dipahami Miftah? Bisa. Kalau bisa, Ustaz tanyakan lagi kalau bisa. Jangan sampai salah Miftah, jangan salah. Ya, jangan salah. Jangan salah. Ustaz sudah bisa mengharkati dari dua kalimat ini, Miftah. Cuma Ustaz tidak bisa mengharkati akhir dari kalimat ini dan akhir dari kalimat ini. Apakah Ustaz bisa dikatakan berilmu nahu? Belum Tengku. Belum, kenapa? Karena tujuan dari belajar ilmu nahu tersebut adalah mengharkati baris akhirnya. Oh ya. Sedangkan dalam belum ada baris akhirnya, cuma baris depan sama baris tengahnya aja. Ya. Itu jurusan ilmu nahu. Kalau selain huruf terakhir bukan jurusan ilmu nahu. Ya, Ustaz tanyakan sama Oza. Ustaz tanyakan sama Oza. Oza. Ya, Ustaz sudah bisa mengharkati akhir dari kalimat ini, akhir dari kalimat ini, akhir dari kalimat ini dengan harkat yang benar dan pasti. Apakah Ustaz sudah bisa dikatakan berilmu nahu? Udah, cuman kan kalau ini kan belum termasuk dari kalimat Tengku. Ini masih kalam. Apa nih? Ini apa dikatakan nih? Semua ini apa dikatakan? Apa sudah dikatakan kalam? Belum dikatakan kalam karena kan dia belum menjelaskan Zaidun di sini bukan nama orang kan Tengku? Nama orang, nama seseorang, nama pria. Nah, bila datang si Zaid. Ya, bila datang si Zaid. Kira-kira Oza bisa memahami dari perkataan ini. Misalnya tunggu katakan bila datang si Zaid. Bisa paham? Maksudnya apa yang ingin Ustaz katakan?
Belum kan berarti ini kalau belum termasuk ya, kalau belum berarti di kalam. apa bisa dikatakan kalam? Apa belum? Belum bisa dikatakan kalam karena dia Belum. masih Ya. kalimat. Ya, kalau belum bisa dikatakan kalam, Ustaz sudah bisa memberi harkat atau memberi baris akhir dari satu kalimat. Akhir kalimat ini udah bisa, akhir kalimat ini udah bisa, akhir kalimat ini udah bisa. Dan semua harkat yang Ustaz harkati, yang Ustaz beri harkat, beri baris, sudah benar dan pasti. Apakah Ustaz sudah dikatakan berilmu nahu? Udah. Kan baris akhir di sebuah kalimat itu udah dapat. Oh, belum. Oza, Masya Allah. Belum. Ustaz juga belum. Ya, belum dikatakan Ustaz berilmu nahu. Karena, coba Oza ulang pengertian ilmu nahu. Coba, sampai akhirnya. Ada nggak sama Oza pengertian ilmu nahu? Belum sampai akhir, tunggu. Oh, belum. Karena suatu ilmu yang Coba Miftahul Jannah. Coba mengulangi pengertian ilmu nahu. ilmu nahu adalah suatu ilmu yang dengan ilmu tersebut seseorang bisa mengharkati atau memberi baris akhir dari suatu kalimat apabila kalimat sudah bergabung dengan kalimat yang lain dalam suatu kalam. Ya, dalam satu kalam. Oza. Ini kan bukan satu kalam, maka juga belum dikatakan orang tersebut berilmu nahu. Kira-kira Miftah bisa memahami? Ya betul tunggu. Ya, Oza bisa memahami? Karena kan ini masih termasuk dari kalimat, belum kalam. Iya, gitu kan. Kita kalau memahami definisi sesuatu, kita harus memahami dari awal hingga akhir dengan utuh, kan gitu cara belajar. Ya kan? Ya betul itu. Oda. Samawati, Oda, Miftahul Jannah. Melati kabur. Apa? Udah, kalau udah saya tanyakan satu lagi sama Oda. Saya hapus. Ini. Tinggal Ja'a Zaidun. Ustaz sudah bisa mengharkati akhir dari kalimat ini dan sudah bisa mengharkati akhir dari kalimat ini dengan benar dan pasti. Apakah Ustaz sudah dikatakan bisa ilmu nahu? Oda? Kalau dilihat dari ininya kayak belum Ustaz, karena kan ini masih termasuk bagian dari kalam. Kan Ja'a Zaidun. Ya. Gini dulu. Gini dulu Oda. Kita harus pastikan dulu kalau Ja'a Zaidun ini apakah sudah dikatakan satu kalam atau masih dikatakan kalimat gitu. Ini menurut Oda, Ja'a Zaidun, si Zaid telah datang. Kira-kira udah bisa Oda pahami? Misalnya Ustaz ketemu Oda, Ustaz bilang Tungku sudah datang Oda. Oda bisa memahami? Bisa. Ya, ini udah termasuk dari bagian kalam. Ya, ini udah termasuk bagian kalam. Ini udah satu kalam. Ja'a satu kalimat, Zaidun satu kalimat, berarti ini dua kalimat. Cuma karena bisa dipahami oleh pendengar apabila digabung kedua-duanya, maka sudah bisa dikatakan satu kalam. Maka kalau sudah bisa dikatakan satu kalam, berarti Ustaz bisa mengharkati akhir dari satu kalimat dan satu kalimat yang dalam satu kalam, berarti Ustaz dikatakan bisa ilmu nahu. Kira-kira bisa dipahami Ustaz? Bisa. Bisa. Jangan ragu-ragu. Oda. Miftah, alhamdulillah. Miftah bisa memahami? Bisa tengku. Samawati, Bisa tengku. alhamdulillah. Untuk hari ini waktu udah sangat apa? 20 menit lah, udah lebih. Usahakan Putri. Kira-kira Miftahul Jannah sanggup nggak masuk kalau hari Minggu jam 4.15 itu? Sanggup, Oza? Oza? Hari apa tuh? Hari Minggu? Ya, hari ini, hari Minggu. Minggu depan lah. Hari ini udah selesai nih. Kalau hari Minggu belum tahu pasti tunggu. Kalau misalnya lagi di Biren biasanya jam segini balik ke Langsa. Oh, kalau hari Jumat bisa gitu? Kalau hari Jumat, insya Allah. Kalau hari Jumat kan masih di Langsa, masih kerja. Jadi ya bisa, cuman orang kayaknya hilang-hilang. Karena kalau misalnya ada pasien, ditinggalin dulu HP-nya sebentar gitu. Oh ya, pasien. Jadi Ustaz harus jadi pasien kan nanti.
Oke, pokoknya Oda kalau bisa usahakan hari Minggu ya gabung hari Minggu walaupun agak telat lah untuk untuk kawan-kawan orang nih Miftahul Jannah dan lainnya ya. Ya, insya Allah tuh. Ya, nanti kalau Ustaz kewalahan bahasa Indonesia kan Oda bisa bahasa Aceh, bisa bahasa Indonesia. Nanti Oda translate lah atau lainnya. Nah, Oke. sama Wati, siap nggak sore Minggu jam 4.15? Ya Allah, siap tunggu. Siap. Kalau siap jangan sampai masuk jam setengah 5. Ya. Iya, tunggu. Lain Putri bahasa Aceh. Ini ada yang WA tadi. Rahma. Rahma bahasa Aceh apa bahasa Indo? Rahma? Nggak kedengaran. Tuh yang WA tanya kuak mah. Mah hana tu ah. Iya hana tu. Anjir tu ah. Hana dah. Hana tu hana dah putra. Putra Hanam Fum dan lainnya. InsyaAllah yang bahasa Aceh termasuk Rahma nanti ada hari sore Kamis dan sore Jumat bisa mengikuti yang bahasa Aceh. Dan kalau mau ikut bahasa Indonesia boleh juga untuk menambah wawasan dan untuk ramai lah. Kalau Putri bahasa Aceh ada sore Kamis, sore Jumat. Putri bahasa Indo cuma sore Minggu. Kira-kira sudah cukup Ustadz terangkan karena waktu udah sangat telat. Jadi lebih-lebih kurang Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum